Halo kawan Kaliber, mudah-mudahan hari ini, hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, Anda tetap semangat bekerja, meskipun akhir-akhir ini ada berita yang kurang enak buat para pekerja di dalam negeri kita ya. Masih bersama Kaliber Kupas dan Analisa Berita, Mas Indra Karismiaja ada di sana, dan saya di sini, Edi Wahyudi. Mas Indra, halo. Halo, Mas Edi Wahyudi, juga kawan kaliber semua yang tercinta di mana berada. Semoga semua selalu hebat, selalu sehat, dan penuh kegembiraan. Walau hari ini kayaknya hati saya sedih nih membaca berita yang Gembira tapi sedih itu gimana, Mas? apa? Gembira tapi sedih itu gimana? Ya kan harapannya yang lain tetap gembira, yang sedih biar saya. Baik. Kok kayaknya hidup di negara ini makin susah gitu, makin apa ya? Biaya hidup makin mahal, ya kan? Apa Penghasilan lebih banyak potongan lagi nanti ya. itu? Ini kan kita lah hari ini mau ngomongin potongan. Gitu. Silakan. Jadi, Baik, kawan Kaliber, siap-siap nanti ada hal yang kurang enak lagi buat para pekerja atau seluruh warga Indonesia nanti. Saya bacakan dari liputan6.com. Iuran tapera potong gaji karyawan setiap tanggal 10. Begini mekanismenya. Peraturan pemerintah atau PP yang mengatur tentang tabungan perumahan rakyat atau tapera menyebutkan iuran peserta disetorkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya ke rekening dana tapera. Tabungan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah setelah kepesertaan berakhir. Sebut pasal 1 ayat 1 PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat yang dikutip dari Antara. Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 2 PP nomor 25 tahun 2020 yang tidak mengalami perubahan dalam PP nomor 21 tahun 2024 disebutkan bahwa pemberi kerja wajib menyetorkan simpanan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 1 setiap bulan yang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening dana tapera. Pasal 20 ayat 1 PP 25 garis miring 2020 yang tidak mengalami perubahan dalam PP nomor 21 tahun 2024 menyebutkan pemberi kerja wajib membayar simpanan peserta yang menjadi kewajibannya dan memungut simpanan peserta yang menjadi kewajiban pekerja yang menjadi peserta. Adapun besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 15 ayat 1 PP 25 garis miring 2020 yang tidak mengalami perubahan dalam PP nomor 21 tahun 2024. Itu Mas Indra. Jadi 3% untuk apa namanya peserta pekerja dan untuk peserta mandiri itu ya segitu 3% mulai akan diberlakukan. Ini yang kabar yang mulai berlakunya kapan nih, Mas Edi? nah, Mulai dipotongnya kapan nih? Apakah ya, langsung bulan ini atau kapan? bentar, saya harus cari lagi. uh, Kayaknya nggak disebutkan di sini ya, belum disebutkan di berita ini Mas. Hmm. Tapi payung hukum sudah disiapkan, berarti sudah tidak lama lagi akan diberlakukan. Oke. Iya, mulai sih hari Senin kemarin 20 Mei ya, kalau kebijakannya. Dan 3% Mas ya, 3% itu ya lumayan besar lah.
memberi kerja itu 0,5%, sedangkan untuk pekerja dibebani 2,5%-nya. Jadi kita bisa hitung apa saja potongan yang akan dibebankan pada para pekerja kita ini. Gimana Mas Indra? Ya. Yang jelas banyak sekali reaksi negatif ya terhadap peraturan pemerintah ini. Kawan kita juga, misalnya Bang Jumhur Hidayat, Ketua KSPSI itu juga tolak iuran tapera lah. Ini ada beritanya juga. Artinya banyak banyak sekali pihak yang menolak adanya potongan ini. Dan sebetulnya juga sering kita bahas, masalahnya itu bukan urusan tujuannya, tetapi rakyat itu sudah cenderung memiliki ketidakpercayaan terhadap pemerintah, ya kan? Kita kita semua tahu lah sebetulnya pemerintah ini memang sedang kesulitan untuk melakukan program-program mercusuar mereka. Misalnya membangun IKN, itu kan butuh anggaran yang sangat besar, sangat tinggi, dan kita semua juga tahu tidak ada investor yang masuk, karena buat investor sendiri itu juga sesuatu hal yang tidak menguntungkan. Nggak jelas ini kapan balik modalnya, dan secara perhitungan saja yang awalnya SoftBank itu juga yang paling getol mau invest di sana kan mundur, karena secara hitung-hitungannya itu nggak masuk. Nah, ditambah lagi sampai hari ini yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme bukannya semakin berkurang, tetapi semakin meningkat. Jadi kan rakyat sendiri sudah tidak percaya gitu kalau kalau memang uang pendapatan mereka ini dipotong betul-betul untuk kepentingan rakyat, tapi akan lebih untuk membiayai program-program mercusuar yang akan membangun legacy pemerintah yang sekarang, untuk menunjukkan ini loh berhasil loh, ini loh berhasil loh. Tapi sebetulnya tidak, kita tidak memiliki kemampuan ke sana. Itu yang membuat banyak sekali penolakan, dan di sisi lain juga memang kondisi ekonomi rakyat Indonesia ini bukan dalam kondisi yang baik-baik saja, dalam kondisi yang memang sekarang itu ekonomi itu baik. Enggak lah, kita sering bercanda kan, cari kerjaan aja susah, buktinya anak menantu presiden aja harus dicariin pekerjaan sama bapaknya. Itu kan bukti kalau memang cari kerja itu sekarang susah. Kemarin itu ribut masalah, kita juga bahas ya, UKT itu membumbung tinggi, UKT dibatalkan ya. Habis UKT terbitlah tapera, sekarang kan malah begitu nih. Ya itu yang menurut saya sih ini pasti akan terjadi penolakan yang cukup besar, karena tadi diawali dengan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahnya sendiri. Kalau sebetulnya kondisinya itu pemerintah memiliki kepercayaan yang tinggi dari rakyat, nah itu pasti yang begini-begini nggak ada resistensi. Nah disinilah nanti kita akan melihat secara fakta ya, apakah betul approval ratingnya Presiden Jokowi itu 80% atau direkayasa menjadi 80%. Karena kondisi ekonomi kita betul-betul berat loh, biaya itu semakin tinggi. Listrik kan udah naik, Mas. Beras Ya, mahal, ya kan? Kemarin saya lupa itu istri saya komplain tentang harga barang apa, bahan makanan apa lagi yang naik itu kemarin. ya. Ya namanya ibu-ibu ya. Itu kan Pajak PPN dinaikkan. nah, tahun depan saja juga jelas PPN itu akan naik jadi 12%. Jadi kondisi rakyat Indonesia semakin hari semakin tercekik. Nah, ini juga pertanyaan kita semua kan,
buat apa sih kita punya ada tabungan perumahan rakyat ini? Dan sebetulnya kalau kita berhitung, ya kan, eh, pendapatan GBT domestik bruto kita PDB kita itu kan sekitar 21.000 triliun ya, 20.800 sekian triliun tuh. Kalau kita bicara 3%-nya itu berarti sudah 600-an triliun yang akan diambil dari Tapera ini. Nah, itu memang angka yang sangat besar. Nah, ini lagi yang paling kita takutkan justru uang rakyat ini justru dipakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu akan menjadi eh, ajang korupsi karena kita sudah punya banyak kasus-kasus kan, misalnya kasus Asabri, Jiwasraya, itu yang kita takutkan. Nah, jadi rakyat sudah tercekik, rakyat sudah terpojok, dananya dipakai oleh oknum-oknum tertentu untuk korupsi. Ini yang istilahnya itu sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, kalau menurut saya sih harusnya yang hal-hal seperti ini nggak perlu dilakukan pemerintah, tapi lebih baik pemerintah itu mengevaluasi lagi program-program yang memang paling bermanfaat, Ya. paling dibutuhkan oleh rakyat. Bukan bicara tentang bagaimana sekedar untuk legasinya itu ada begitu loh. Jadi bukan proyek-proyek mercusuar yang didorong, tapi betul-betul semua itu menggunakan kajian yang Ya. paling penting dengan kondisi keuangan kita Tapi yang tidak ini kuat. Mas, memang setiap pengumpulan dana dari rakyat itu membuka pintu-pintu baru, peluang untuk korupsi bagi para pejabat ya. Tapi Ya, kemarin Presiden Jokowi bilang setiap kebijakan baru itu pasti mendapat tanggapan beragam, termasuk resistensi. Tapi pemerintah akan tetap menjalankan apa rencananya. Ini sepertinya kalau saya bilang pemerintah agak tutup telinga pada suara-suara yang menentang kebijakannya. Jadi istilah bahasa Jawanya itu ndablek gitu, maju aja pokoknya. Gimana menurut Mas Indra? loh itu memang tipikal era Presiden Jokowi ya, itu yang kenapa juga indeks demokrasi kita semakin turun. Itu kan sesuai dengan bagaimana cara mereka memang tidak pernah mendengarkan suara rakyat, membuat kebijakan sesuai dengan selera mereka sendiri. Itu adalah fakta. Nah, cuman agak berbeda nih kondisinya apa yang terjadi kan Presiden Jokowi membandingkan dengan BPJS ya. BPJS itu kan memang wajib, tapi bedanya kalau BPJS orang yang dipotong gaji saya, gaji Mas Edi itu dipotong, yang mendapatkan manfaat itu kita sendiri, Mas, ya kan? Kita sebagai sebagai penerima manfaat secara langsung. Jadi orang merasakan langsung memang walaupun dipotong, tetapi tadi apa kita bisa berobat dengan biaya murah atau gratis misalnya itu dengan BPJS. Nah, tapi kalau Tapera ini nggak ditujukan untuk kita, gitu. Nggak ditujukan untuk mereka yang dipotong, tapi ini ditujukan untuk membangun perumahan rakyat miskin. Jadi kita bukan sebagai penerima manfaat. Saya rasa akan berbeda penerimaan eh, rakyat ya antara BPJS dengan Tapera ini. Jadi saya justru melihat akan semakin banyak gelombang penolakan karena tadi satu kondisi ekonomi kita memang sedang tidak baik-baik saja. Yang kedua, ditakutkan ini justru hanya untuk Membuka eh, pintu korupsi tadi. membuka pintu korupsi, betul. Yang ketiga, ya hanya untuk kepentingan legacy dari pemerintah yang ada sekarang, membiayai proyek-proyek mercusuar itu. Dan yang keempat, tadi tidak mendapatkan manfaat langsung. Gitu. Jadi kan
ibaratnya kita dipaksa untuk membangunin rumah tetangga kita gitu. Itu kan kurang lebih seperti itu ya. Nah, pertanyaannya ya, misalnya kalau kita sendiri rumahnya saja apa adanya, tapi kita suruh bangun rumah tetangga kan, dan dipaksa lagi, bukan sumbangan sukarela, ini kan dipaksa, gitu. Kan beda kalau misalnya kita sumbangan, gitu. Ini kan dipaksa. Nah, itu yang saya rasa akan lebih banyak penolakannya dan kalau memang rakyat itu lebih banyak menolak ini ya suarakan, gitu. Jadi kita kan punya apa ya istilahnya sekarang itu no viral no justice nih kan, Ya, sama kayak kemarin itu kalau UKT itu orang nggak pada nolak semua, UKT-nya ya tetap naik kan gitu. ya. walaupun walaupun ini Presiden Jokowi sendiri mengatakan tahun ini nggak naik, berarti kan tahun depan tuh baru naik karena Permendikbudnya juga nggak dicabut. Nah itu juga rakyat harus hati-hati tuh menerima kebijakan-kebijakan itu. Dan yang menariknya ini Mas, yang mengakomodasi aspirasi rakyat itu adalah sosmed, bukan DPR yang meneruskan aspirasi rakyat itu. Makanya no viral no justice itu karena sosmed, bukan DPR juga gitu. Nah iya itulah ini ya apa mudah-mudahan sih di era Pak Prabowo nanti Pak Prabowo bisa menjadi lebih bijaksana, bisa mau menjadi pemimpin yang demokratis, yang betul-betul mau mendengar keluhan rakyatnya gitu. Karena ini ini bicara tentang keadilan sosial, kita bicara tentang bagaimana mesejahterakan rakyat. Rakyat itu sekarang merasa semakin tercekik, merasa semakin tertekan. Kita punya harapan yang besar terhadap Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Mudah-mudahan Ya, beliau punya sentuhan yang berbeda, sentuhan yang lebih humanis, walaupun beliau adalah dari militer ya, tapi kita berharap beliau bisa menjadi orang yang lebih humanis dibanding sekarang pemimpin yang asalnya dari sipil, karena indeks demokrasi kita juga turun terus, nggak pernah dengerin rakyat, gitu oh, Mas. itu kita juga menggugah hati nurani para anggota DPR bagaimana mempertanyakan tapera ini. Karena kewajiban pemerintah itu adalah mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan pejabat. Itu yang patut kita catat. Ya. Dan begitulah kawan kaliber, kita senantiasa harus berpikir kritis, bukan jogetin aja. Kalau ada masalah kita kritisi, bukan dijogetin. Terima kasih Mas Indra Karismiaji, terima kasih kawan kaliber, sampai jumpa. Sampai jumpa.